Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Susanto. Saya di sini adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan saya salah satu dosen yang mengajar di program studi teknologi radiologi pencitraan, program sarjana terapan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pada mata kuliah Radio Fotografi 2. Pada mata kuliah Radio Fotografi 2 di sini, ini adalah mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa di semester genap, yaitu di semester 2, yang mana untuk mata kuliah ini ditempuh dalam 2 SKS, yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Terkait dengan deskripsi mata kuliah Radio Fotografi 2 ini adalah salah satu mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa, yang mana ini adalah merupakan mata kuliah inti keprodian yang berisi tentang pengolahan citra secara otomatis dan dialek sistem, faktor eksposi, kurva karakteristik, sensitometri, noise, kemudian ada kualitas citra radiografi, artefak radiografi, kemudian tentang silver recovery dan manajemen penyimpanan media perekam citra. Untuk mata kuliah Radio Fotografi 2, ini adalah salah satu mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Radio Fotografi 1, yang mana ini adalah mata kuliah yang sangat mendukung bagi calon radiografer advance sebagai ilmu dasar dalam menguasai kompetensinya, khususnya di bidang radiografi dan pengolahan citra, radiologi, baik manual, otomatik, ataupun digital processing. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Radio Fotografi 2 di sini ada 6 CPMK. Yang pertama adalah mampu melakukan prosedur pengolahan film radiografi. Yang kedua adalah mampu memodifikasi dan menganalisis faktor eksposi. Yang ketiga adalah mampu menganalisis kualitas citra radiografi. Yang keempat adalah mampu menggunakan dan membuat kurva karakteristik dan sensitometri. CPMK yang kelima yaitu adalah mahasiswa mampu membuat duplikasi dan substraksi radiografi. Dan yang terakhir, CPMK yang keenam adalah mampu melakukan manajemen penyimpanan film dengan baik. Dan dari 6 CPMK tersebut akan dibagi lagi menjadi 11 sub CPMK, yang mana ini sudah tertuang dalam RPS yang sudah disampaikan di awal perkuliahan, yang mana di dalam 11 sub CPMK nantinya akan disampaikan kepada mahasiswa dalam 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Dalam penyampaian pembelajaran perkuliahan mata kuliah Radio Fotografi 2 ini, saya selalu mendeliverikan materi dalam bentuk kuliah dan diskusi. Adapun saya selalu memberikan slide materi, modul, dan bahan ajar lainnya, yang mana ini akan tentunya mendukung dari sisi kemampuan penguasaan dan kepemahaman dari mahasiswa terkait dengan materi yang disampaikan. Dan hal ini tentunya sesuai dengan RPS yang sudah diberikan kepada mahasiswa. Kemudian metode pembelajaran yang saya sampaikan yaitu dengan metode ceramah dan juga case method. Terkait dengan case method, di sini adalah saya selalu menerapkan pembelajaran partisipatif dari mahasiswa berbasis diskusi dalam pemecahan masalah kasus, yang mana di dalam mata kuliah ini salah satu kasus yang nantinya akan diangkat yaitu dalam proses pengolahan citra radiografi, seperti pada kasus kualitas citra radiografi. Kemudian ada pun artefak radiografi dan noise radiografi. Interaksi menjadi salah satu hal penting di dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yang saya selalu berikan, dan saya selalu pancing mahasiswa untuk selalu adanya proses interaksi. Dan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, interaksi yang ada yaitu tanya jawab. Dan dalam hal tanya jawab, mahasiswa bisa saat perkuliahan berlangsung, baik itu di awal, ataupun di tengah, ataupun di akhir proses perkuliahan. Interaksi selanjutnya adalah diskusi dua arah, yang mana di sini di dalam proses pembelajaran saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk selalu berdiskusi baik itu individu maupun kelompok, yang mana tentunya dari sisi keaktifan individu ataupun kelompok menjadi salah satu tolak ukur dalam proses penilaian dan unjuk kerja dari masing-masing mahasiswa. Yang selanjutnya adalah proses penilaian atau assessment kepada mahasiswa, yang mana di dalam pemberian tugas ataupun penugasan kepada mahasiswa, saya selalu memberikan tugas di dalam LMS on class yang dipunyai oleh universitas, yang mana tentunya nantinya mahasiswa akan mendapatkan tugas di sana dan akan mengupload tugas di LMS tersebut. Kemudian ada pun tugas laporan praktikum, kemudian saya selalu juga memberikan kuis,
dan juga pretest ataupun post-test saat proses pembelajaran berlangsung. Dan tentunya di dalam assessment untuk indikator tugas nantinya akan diberikan bobot yaitu sebesar 20%. Adapun indikator yang kedua di dalam proses penilaian yaitu adalah unjuk kerja. Unjuk kerja di sini adalah dilihat dari keaktifan dari masing-masing mahasiswa dengan bobot 20%. Untuk kriteria penilaian yang ketiga yaitu UTS, yaitu untuk bobot UTS ini adalah sebesar 30%. Dan yang selanjutnya adalah indikator penilaian yang keempat atau yang terakhir ini adalah UAS, yaitu sebesar 30%. Selanjutnya terkait dengan hasil pembelajaran, saya selalu memberikan proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif dan terbuka, dan saya selalu mengupload hasil ataupun progres terkait dengan perkuliahan mata kuliah ini di platform sistem informasi akademik universitas yang mana dapat diakses secara langsung oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa mengakses terkait dengan hasil pembelajaran mata kuliah ini. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu di mata kuliah Radiofotografi 2 pada materi artefak radiografi. Saya, Fani Susanto, selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya ya. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan apa belum? Sudah ada yang belum ya. Ya, anak kosan ya ini saya rasa ya. Ya nanti nggak apa-apa yang belum sarapan dan juga sarapan saya rasa tetap semangat ya untuk mengikuti kuliah pada pagi hari ini ya. Ya, sebelum masuk ke dalam materi dan juga refresh materi sebelumnya, sudah saya siapkan pretest dan juga nanti silakan untuk absensi bisa dilakukan di on class ya. Dan nanti untuk pretest silahkan dibuka aja di on class dan silahkan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Bisa ya? Oke, gimana untuk pretestnya sudah selesai dilaksanakan? Sudah ya. Oke, nanti saya akan mereview hasil dari pretest yang sudah kalian kerjakan. Dan untuk presensi sudah semuanya? Sudah. Oke, baik. Berarti kita saatnya mulai untuk melakukan proses perkuliahan pada pagi hari ini ya. Oke, untuk materinya dan sedikit tentang pendahuluan tentang materi yang akan saya sampaikan. Di sini untuk mata kuliah Radiofotografi 2 di sini adalah bahwasanya kalian sebagai mahasiswa akan diberikan materi tentang keilmuan dan keterampilan yang mana berisi tentang pengolahan film secara otomatis, kemudian ada kurva karakteristik, sensitometri, kemudian kualitas citra radiografi atau artefak radiografi yang akan saya sampaikan, kemudian tentang noise, duplikasi dan subtraksi, kemudian silver recovery, dan yang terakhir adalah media perekam citra ya. Dan untuk sub CPMK ataupun tahapan ketika yang materi akan saya sampaikan di pertemuan 12 ini adalah mahasiswa diharapkan bisa untuk menilai, kemudian bisa untuk menunjukkan yang mana artefak pada citra radiograf secara tepat. Oke, coba kita sebelum masuk ke materi dan review sedikit terkait dengan materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya ya, yaitu tentang kualitas citra radiograf. Yang pertama nih, kualitas citra radiografi. Masih ingat untuk kualitas citra radiografi itu apa dan seperti apa? Yang tahu? Oh iya, silakan, boleh. Silakan untuk kualitas citra radiografi. Ya. Boleh berdiri, boleh duduk ya. Kualitas citra radiografi merupakan ketepatan film untuk merepresentasikan struktur anatomi dan patologi pada tubuh. Ya, terima kasih Mbak Malisa ya, betul ya. Dari yang lain teman-teman ada pendapat lain atau sepakat dengan jawaban Malisa tadi? Jadi ini tentang kualitas citra radiografi adalah terkait dengan kemampuan citra untuk bisa merepresentasikan dari sisi anatomi patologi pasien yang kita periksa. Ya, jadi itu kualitas citra. Nah, terkait dengan artefak radiografi ini akan nyambung tentang hubungannya dengan kualitas citra radiografi yang nanti akan dihasilkan secara umum ya. Oke, kita ke faktor yang mempengaruhi kualitas citra. Kira-kira ada masih ingat untuk apa aja sih faktor dalam yang mempengaruhi kualitas citra? Ya, oke. Faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi kualitas citra radiografi ada 3. Yang pertama
faktor film, yang kedua faktor geometri, dan yang ketiga faktor subjek. Oke, siap. Terima kasih. Bagus ya. Yang lain boleh berpendapat, ada jawabannya atau pendapat dengan Mas Denny ya tadi ya. Yang lain sepakat ya. Dari faktor yang ada tiga ya. Tadi terkait dengan faktor film, geometri dan subjek. Dari beberapa faktor tadi juga ini kan terkait dengan materi tentang artefak radiografi. Baik, terima kasih ya Mas Denny ya. Lanjut untuk yang terakhir terkait dengan upaya peningkatan dari review materi sebelumnya. Yang tahu upaya peningkatan kualitas citra boleh? Yang cewek cowok boleh? Oh, cowok lagi boleh, silakan ya. Mas apa ya? Mas, jadi untuk upaya peningkatan kualitas citra radiografi yaitu dengan cara positioning pasien yang benar, pemilihan instrumentasi yang benar, dan pemilihan faktor eksposi yang benar. Terima kasih Mas Raka. Ya. Jadi jawabannya bagus sudah dari Mas Raka. Jadi untuk upaya peningkatan kualitas citra tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan. Semuanya harus yang secara tepat ya. Bisa dari positioning pasien, pemilihan instrumen yang baik, dan juga pemilihan faktor eksposi yang tepat. Jadi saya rasa sepakat ya semuanya untuk jawaban dari teman-teman kalian tadi terkait dengan kualitas citra, faktornya mempengaruhi, kemudian upaya untuk perbaikan kualitas citra. Saya rasa ya, dan masih ingat saya rasa untuk kemarin nanti. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi langsung untuk teori tentang artefak radiografi hari ini ya. Jadi untuk materinya ada 3 bab ya. Jadi ada dari sisi definisi, kemudian kedua dari jenis, kemudian yang ketiga adalah dari sisi penyebab terjadinya artefak radiografi. Ada yang tahu kira-kira artefak radiografi itu seperti apa? Dari sisi radiografi? Oh ya, boleh. Mbak Faliza, silahkan. Artefak radiograf merupakan gambaran yang tidak seharusnya ada pada hasil citra radiograf. Oke, siap. Terima kasih jawabannya. Jadi jawaban yang bagus. Yang ada mungkin pendapat yang lain, boleh? Semua sepakat ya. Intinya adalah gambaran yang mengganggu yang tidak harusnya ada di dalam gambaran ya. Oke, jadi betul ya. Gambaran tidak diinginkan, tidak seharusnya nampak pada gambaran radiograf yang mana akan mengganggu anatomi dan patologi dari pasien yang kita periksa. Selanjutnya dari sisi jenis ya, ada 3 macam di sini. Ada dari jenis yang eksposi, kemudian processing, dan yang terakhir nanti ada tentang handling and storage ya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu dari sisi exposure artefak atau artefak eksposi ya. Ini ada motion ada yang tahu artefak yang kira-kira seperti apa? Pergerakan pasien ya. Jadi pergerakan pasien nanti bisa menimbulkan yang namanya artefak. Kemudian ada improper positioning, kira-kira apa? Pasien yang tidak tepat ya, itu juga bisa menimbulkan artefak. Kemudian ada poor film screen kontak screen yang tidak maksimal ya, tidak tepat ya, itu juga bisa menimbulkan yang namanya artefak saat expose ya. Double eksposi? Oke. Ketika mengekspos ternyata kita memakai film yang sama, kemudian kita ekspos ulang ya, 2 kali, double, triple seperti itu ya. Kemudian ada foreign object, benda asing ya, betul ya. Jadi artefak karena adanya logam atau benda asing yang lain ya. Kemudian ada backscatter, radiasi hambur, betul. Jadi ketika adanya sinar X dan radiasi hambur itu juga bisa menimbulkan yang namanya artefak eksposi ya. Yang selanjutnya adalah ada kaset upside down, kaset terbalik. Oh ya betul. Jadi itu juga penggunaan kaset yang tidak tepat. Jadi harusnya yang di depan, malah yang di belakang. Ataupun ada penanda ID pasien, tapi ternyata itu dikenai oleh objek. Jadi objeknya terpotong oleh identitas pasien ya. Selanjutnya adalah broken kaset, bukan broken heart ya, beda ya. Apa kira-kira broken kaset apa? Bisa menimbulkan artefak? Bisa ya, itu juga pasti ya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan grip yang tidak tepat ya, sesuai ya. Jadi kalau secara definisi ini tampilan tadi sudah disinggung sedikit ya, ada benda asing, kemudian blur, detail yang tidak jelas seperti itu ya, kemudian adanya artefak grid cut off ya, dan kemudian ini ada penyebab terjadinya artefak-artefak tadi ya, dari posisi pasien yang tidak tepat, kemudian dari sisi nih
Kalau double exposure adalah penggunaan kaset kembali seperti itu ya. Dan kemudian kalau untuk blur, nah ini ada pergerakan pasien dan noise ya. Jadi ini motion, ada pergerakan seperti itu ya. Ya ada pergerakan, saya rasa pasien ketika diperiksa pasti harus stay anteng gitu ya. Kemudian ini improper positioning. Nah ini ketika ada pasien yang kena double gitu ya, ini juga menjadi artefak ya. Kemudian poor film screen kontak, ini juga menjadi artefak ya, dan tentunya mengakibatkan gambaran terganggu gitu ya untuk anatomi dan patologi. Double exposure ini juga sama, ada manus, kemudian ada gambaran femur tadi ya, humerus seperti itu ya. Kemudian ini ada gambaran apa? Yang di sini vertebrae ya. Kemudian ini ada ketambahan ini untuk anatomi yang lain, ini juga terkait dengan double exposure ya. Dan yang terakhir adalah citra noise. Noise ada yang terakhir ya, noise ya, terkait dengan bintik hitam dan putih ya, yang mana itu bisa mengakibatkan gambaran blur. Barangkali ada mau menanyakan terkait dengan materi untuk eksposi artefak. Oke, silakan dengan Mbak Nurma ya. Ya. Baik, izin bertanya, apakah penggunaan media kontras dapat menghasilkan atau dapat berdampak pada artefak pada film? Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Ini pertanyaan yang bagus dari Mbak Nurma terkait simpelnya adalah media kontras itu bisa jadi artefak atau enggak gitu ya. Oke, jadi kembali lagi dari sisi media kontras ya. Kalau dari sisi definisi, media kontras adalah tambahan, media tambahan yang digunakan untuk bisa mengakibatkan gambaran menjadi lebih opak ataupun menjadi lebih lusen ya. Kita kalau bicara media kontras kembali, kalau misal kita pengen fokus adalah mengopakkan gambaran yang tadinya lusen, harusnya juga yang bagian yang harusnya tadinya lusen menjadi opak itu yang terisi oleh media kontras saja ya. Akan tetapi ketika media kontras yang kita pakai bahasa lainnya adalah kayak tumpah, yang lebar seperti itu ya, itu bisa jadi bagian yang seharusnya itu lusen tetap lusen, dan adanya media kontras yang opak atau yang positif cenderung malah menjadi opak. Nanti ketika di foto atau di expose, harusnya gambaran yang dimasukkan media kontras benar sudah opak, tapi malah karena ketumpahan tadi, kececer tadi, gambaran yang lusen justru ikut menjadi opak. Nah ini menjawab pertanyaan si Norma tadi, untuk media kontras juga bisa menjadi artefak karena proses saat kita melakukan pemasukan media kontras. Bisa karena ketumpahan atau pemposisian media kontras masuk ke dalam organ yang tidak diperiksa. Ya, seperti itu. Boleh ada lagi atau lanjut? Oh ya. Ya. Oh ya, boleh. Sebentar. Begini dulu ya. Silakan. Kenapa Mas noise Sabil, bisa menjadi salah satu penyebab artefak? Oke, siap. Wah, ini pertanyaan bagus juga ya dari Mas Sabil ya. Kita kembali ke yang tadi disampaikan ya. Ini ada citra noise, dan tadi disampaikan juga noise itu adalah gambaran bintik hitam dan putih. Ketika ada banyak noise, berarti kira-kira gambarannya menjadi jelas atau justru tidak jelas? Nah itu juga bisa menjawab bahwasannya memang noise itu sangat bisa untuk bisa menjadi artefak. Karena nanti tentunya akan menyebabkan misinterpretasi dari dokter. Ketika salah diagnosa, tentunya yang dirugikan tentunya pasien ya, bukan kita. Ini menjawab dari pertanyaan Mas Abil, kalau noise karena memang dari sisi gambarannya itu juga sudah bintik-bintik. Jadi ketika adanya bintik noise tentunya akan bisa mengakibatkan artefak pada radiograf ya. Boleh yang lain atau lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut untuk materi yang selanjutnya terkait dengan artefak processing ya. Ini ada 4 macam di dalam artefak processing, dari di sisi roller mark atau tanda dari si roller, kemudian roller yang kotor, kemudian juga ada chemical fog, dan yang terakhir adalah wet pressure sensitisasi ya. Kita masuk untuk yang pertama dari sisi roller mark. Ini kenapa sih jenis ini bisa menyebabkan artefak karena processing? Karena penempatan si roller yang tidak tepat ya. Roller tidak tepat, nyambung ke yang kedua, ini adalah si dirty roller atau apa? Nah ya, kotor. Roller yang kotor itu juga mengakibatkan gambaran garis-garis ya di dalam atau citra radiograf. Kemudian ada chemical fog, ini juga adanya namanya juga bahan kimia ketika masuk ke dalam film, ketika tidak tepat akan memunculkan noda dalam radiograf. Yang terakhir adalah wet pressure sensitivity terkait dengan
banyak hal proses di dalam pengolahan film yang tidak memadai. Contohnya seperti apa gambar-gambarnya? Jadi di sini ini kayak sumak ya, jadi semacam kayak tatanan si roller yang tidak tepat letaknya ya. Jadi letak si roller yang tidak tepat bisa mengakibatkan gambaran garis. Kemudian yang terakhir adalah wet pressure sensitisasi, karena tadi proses apa aja masih ingat? Processing manual, developing, rinsing, fixing, washing, drying. Oke ya, jadi itu semua harus memadai. Kalau misal salah satu di antara mereka tidak memadai, nanti bisa artefak yang jenis ini wet pressure sensitisasi ya. Oke, sebelum masuk ke yang ketiga, jenis artefak yang ketiga, boleh ada yang mau bertanya? Oh ya, siap, boleh Mas. Ya, pakai ini dulu Mas. Pak mau nanya, jadi kalau misalnya solusi agar terhindar dari processing artefak itu apa aja Pak? Oke, siap, terima Masih, kasih ya. Nah ini bagus sekali ya pertanyaannya terkait yang belum saya sampaikan ya, terkait dengan solusi. Tadi kan sudah belajar definisi, jenis, penyebab, tapi solusinya belum ya. Ya kembali lagi, kalau bicara solusi ini terkait dengan penyebabnya yang di awal. Kalau kita bicara processing, tadi kan penyebabnya banyak ya, dari sisi roller, sisi cairan ya, dari sisi tangan kita saat pengolahan. Nah kembali kalau ditanya solusi ya berarti jawabannya adalah roller dicek, segala macam alatnya dicek ya, bersih tidak, kemudian tempatnya tepat atau tidak, caranya juga dicek ya, pengisian ulangnya sudah tepat atau belum ya, sudah kadaluarsa atau belum cairannya. Kemudian yang terakhir pasti dengan saat kita pemegangan ataupun pengolahan si film di kamar gelap atau pengolahan si film itu jangan sampai ada memunculkan kayak tadi finger mark. Jadi diusahakan memegangnya, kemudian saat pengolahan memasukkan ke dalam pengolahan si film otomatis juga itu juga harus diperiksa. Seperti itu ya Mas ya, jelas ya. Oke, ada lagi atau lanjut dulu ya kita? Oke, lanjut untuk yang terakhir, yaitu artefak yang jenis handling and storage atau saat pemegangan film atau penyimpanan film. Ini juga dibagi menjadi 4 ya. Itu ada fog atau awan atau kabut itu yang tampak di dalam radiograf. Ini karena apa? Ini banyak hal. Yang pertama itu suhu dan kelembaban yang terlalu tinggi. Seperti yang kita ketahui ya, kalau kamar gelap ataupun suhu ruangan di dalam kamar pengolahan film itu harus dijaga dan disetting seoptimal mungkin. Ada masih ingat berapa suhunya? Oke, betul ya, 18 sampai 20 derajat. Itu kenapa? Karena memang tujuannya supaya tidak adanya fog artefak ya kan. Kemudian nah ini kebalikan kayak yang tadi, kalau suhu dan kelembapannya tinggi, kalau yang di sini adalah suhu dan kelembapan yang rendah. Secara kesimpulan, suhu dan kelembapan memang harus disetting ya tadi 18 sampai 20 derajat ya. Kenapa kalau untuk yang suhu ini terlalu rendah? Ini karena bisa mengakibatkan gambaran ini seperti pohon, seperti mahkota, seperti itu ya. Yang terakhir ini karena adanya noda kecoklatan karena tadi nyambung, seperti proses developing, washing, drying ya. Semuanya itu akan bernyambung ke dalam handling and storage. Salah satunya adalah washing di sini ketika tidak optimal, belum dicuci secara maksimal, bahasanya ya otomatis nanti film tidak bisa tahan lama ya. Contohnya seperti apa? Jadi yang pertama ini adalah goresan ya. Jadi kuku-kuku juga ini saya rasa nanti calon-calon graver milenial, enggak ding Gen Z gitu ya. Nanti ya kukunya lentik-lentik ya dipotong lah ya. Yang kedua adalah fog yang tadi gambarannya fog seperti apa? Seperti ini ya. Jadi semacam kayak kabut. Nah ini bisa dilihat di gambaran apa ini? Masih ada yang tahu? Mama ya, mama itu payudara ya. Kemudian ada apa ini? Sebelahnya cranium ya. Waters ya. Ini fog di dalam gambaran radiografi seperti ini. Yang selanjutnya ini adalah statis. Gampang ke statis itu gambaran semacam kayak mahkota, kayak pohon seperti itu ya. Nah ini hipertensi, ini karena adanya proses washing ataupun pengolahan manual atau otomatis yang tidak maksimal. Ini menjadi tidak tahan lama, kayak ginilah, pecah-pecah kayak gitu ya. Dan ini sampai sini untuk artefak yang ketiga. Boleh ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke contoh kasus? Oke, boleh. Mbak Riri, silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, boleh, silakan. Bagaimana upaya untuk menghindari artefak dari handling and storage tersebut? Oke, siap. Terima kasih ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus juga, mirip seperti yang tadi sebelumnya ya, terkait dengan upaya, dan ini juga belum saya sampaikan ya. Jadi kalau bicara tentang
jenis, definisi, kemudian penyebab, solusi itu juga harus dilihat lagi. Kalau solusi ya penyebabnya seperti apa ya. Kalau kita bicaranya adalah handling and storage, ya penyebabnya seperti apa sih? Dari sisi proses pemegangan kita, dari sisi penyimpanannya kita. Yaitu kalau bicara solusi berarti kita saat pemegangan ya harus benar ya. Artinya dicek lagi ya tadi yang saya ngomong ya, kuku kita seperti apa. Kemudian dilihat lagi ini ya, saat pemegangan film itu juga seperti apa ya. Kemudian dan yang paling penting adalah storage-nya, penyimpanannya itu juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai ditumpuk sedemikian rupa sampai berat itu ya, nanti juga akan berpengaruh pada munculnya artefak, nanti tidak tahan lama. Dan yang terakhir adalah ketika handling and storage menjadi minimal karena memang adanya processing manual otomatis yang maksimal. Ketika dari developing sampai drying yang maksimal tentunya nanti akan bisa tahan lama filmnya. Seperti itu ya. Menjawab ya Mbak Riri ya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Oke, kita lanjut ya untuk selanjutnya ini tentang contoh kasus ya, nanti kita coba diskusi dan bebas saja, coba nanti kita lihat ini kira-kira jawabannya apa gitu ya. Oke, ini kira-kira gambaran bagian apa teman-teman? Tumbal ya, proyeksinya lateral. Oke, kalau ada pertanyaan seperti ini, kira-kira ini artefak tipe apa sih? Kemudian penyebabnya karena apa? Ada yang tahu? Ada yang processing, ada handling and storage. Oke, ada. Coba yang expose berapa orang? Oh, satu. Nggak ada lagi. Oh, jomblo ya Mas ya? Enggak deh. Maksudnya sendirian gitu. Jawabnya enggak. Wah. Terus kemudian ada yang processing. Processing lumayan. Oh, berarti dominan handling and storage ya. Oke, coba kita lihat jawabannya ya. Ya, yang dominan yang benar ya. Berarti betul ya. Jadi ini adalah tipe karena handling and storage. Kalau ditanya penyebabnya, kira-kira kenapa? Goresan, stretch. Ada lagi? Kira-kira jawabannya apa? Sepakat semuanya ya, goresan gitu ya. Oke, coba kita lihat jawabannya ya. Jawabannya stretch atau goresan. Ini bisa dilihatnya karena apa? Karena ada di sini ya, ada garis-garis goresan ya, seperti itu. Kita coba yang kedua ya. Kira-kira ini gambar apa? Proyeksi apa? Masih sama ya. Proyeksinya juga masih sama ya. Nah, cuma yang beda adalah tipe artefaknya. Kira-kira tipe apa ini? Jenis apa? Ada yang selain expose? Eksposi ya. Oke, coba kita lihat jawabannya ya. Exposure, betul ya. Kalau dari sisi penyebabnya ada yang tahu? Motion ya, bergerak ya, ngeblur ya. Sepakat ya semuanya ya. Oke, coba kita lihat ya, betul ya. Jadi ini terkait dengan pergerakan pasien. Nah, secara konsep memang kita radiografi, kita yang gerak, pasien yang diam. Jangan kebalik ya. Nanti pasiennya gerak, kita yang diam, jadi jangan kebalik ya. Jadi harapannya supaya nanti gambarannya menjadi maksimal, nggak ada artefak radiografi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Cukup? Nah, untuk simpulannya akhir, jadi secara definisi kalau kita bicara artefak, jadi adalah gambaran yang tidak diinginkan, yang tidak seharusnya nampak pada radiograf. Secara jenis ada 3 macam ya, eksposi, processing, dan handling and storage. Kalau dari sisi penyebabnya banyak macam ya, dari entah itu dari eksposi, processing, ataupun handling and storage. Oke, untuk daftar pustaka nanti bisa dibaca di rumah ya. Untuk bukunya saya ambil dari Busong dan dari penelitian saya, boleh bisa dilihat ya. Dan kemudian untuk oleh-oleh atau tugas buat kalian, silahkan nanti dibuat makalah untuk pengumpulannya 1 minggu dan teknis instruksinya nanti bisa dibaca ya. Yang terakhir, tetap semangat ya. Oke, jelas atau ada pertanyaan? Cukup ya. Sebelum mengakhiri, silakan dibuka lagi on class-nya, kita buka post test-nya ya. Oke, silakan waktu mengisiannya 5 menit ya. Oke, ya untuk post test-nya sudah diisi semuanya. Oke, itu saya rasa cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk hari ini dan mata kuliah ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.